Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jarifah Mega Nur Istighfar dengan NIM 31102000041. Saya berasal dari SGD 8. Nah, di sini saya akan melakukan skill lab yaitu anamnesa nyeri dan pemeriksaan visi nervus cranialis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Ibu. Ya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Sebelumnya, Bu, perkenalkan saya dengan Dokter Gigi Megan. Nah, di sini saya yang akan memeriksa Ibu. Ya, Nah, Dok. ini kalau boleh tahu namanya Ibu siapa ya? Di Sumiatun, Dok. Ibu Sumiaton, nggih. Nah, saya Ya. bisa panggil Ibu siapa? Dumia. Bu Mia. Baik, Bu Oke. Mia. Nah, untuk Bu Mia sekarang usianya berapa, nggih? 38, Dok. 38 nih, Bu. Nah, Ya. untuk tanggal lahirnya itu berapa? 19 Desember 83, Dok. Baik, 19 Desember nih, Bu. Ya. Nah, untuk Ibu alamatnya di mana nih, Bu? Di Satrogo Tunggal. Di Satrogo Tunggal. Kecamatan Sumber itu nih, Bu. Iya. Yang sebelah sana. Nggih. Baik. Nah, kemudian Bu Mia ini pekerjaannya apa nggih kalau boleh Rumah tahu? tangga, Dok. Ibu rumah tangga nih, Iya. Bu. Baik. Nah, untuk nomor HP-nya Ibu? Nomor HP 085 228 099 133, Dok. Baik, Ibu. Nah, untuk keluhan utamanya Ibu ini apa nih kalau boleh tahu? Sakit gigi, Dok. Ya, di sebelah mana, Ibu? Yang ini loh, Dok, geraham bungsu. Yang atas atau yang bawah, Yang Ibu? bawah. Yang bawah ya, yang bungsu. Ya. Baik. Nah, untuk nyerinya itu tidak sakit nyerinya itu dirasakan udah berapa hari ya, Bu? 3 hari ini, Dok. 3 hari ini nggih, berarti. Baik, Ibu. Nah, untuk nyeri yang dirasakan Ibu itu nyerinya itu kayak tumpul atau tajam gitu nggih, kayak nyerinya tumpul nggih berarti. Baik. Berarti nyerinya itu nggak menusuk gitu nggih, Bu, berarti. Enggak, Dok. Baik. Nah, untuk nyerinya itu hilang timbul gitu atau menetap nih, Bu? Iya, Dok, bilang timbul. Biasanya kalau sakit gitu Ibu biasanya meredakan itu pakai obat atau Kumur gimana? air garam, Dok. Kumur pakai air garam. Nah, kalau kumur pakai air garam itu biasanya hilang atau hilang timbul entah Kadang timbul reda, gitu. hilang timbul, Dok. Hilang timbul gitu nggih, Bu. Baik. Nah, untuk nyerinya Ibu itu disertai demam atau sakit kepala gitu nggih, Bu? Iya, sakit kepala, Dok. Sakit kepala nggih, Bu, kalau terasa nyeri itu nggih. Nggih. Nah, untuk nyerinya Ibu, rasa sakit nyerinya Ibu itu kalau misal disekorkan angka 1 itu nggak terlalu sakit, kalau skor 10 itu sakit banget. Itu Ibu di nomor berapa Skor sakitnya? 5, Dok. Skor 5 nggih. Sedang berarti nggih, Bu. Nggih. Misal digunakan untuk makan yang keras gitu, giginya sakit nggak, Bu? Iya, Dok. Sakit nih, Bu. Kalau untuk yang minuman dingin gitu, Nggih, ngilu. ngilu nggih berarti. Baik. Di sini saya simpulkan nih, Bu, dengan Ibu Sumiaton, umurnya 38 tahun, Iya, Dok. alamatnya di Satrogo Tunggal Randu, Nggih. dan pekerjaannya itu ibu rumah tangga nggih. Nah, untuk keluhan Ibu ini gigi gerahamnya yang bawah itu tadi sakit nggih, Bu? Nggih. Baik. Nah, untuk sakit giginya Ibu itu 3 harian yang lalu nyerinya itu nyeri sedang di skor 5 tadi nggih. Nggih, Dok. Lalu untuk sakit giginya itu biasanya dibarengi sama sakit kepala nggih tadi. Nggih, Dok. Nah, untuk meredakan tadi Ibu menggunakan air garam nggih, kumur. Setelah ini saya lakukan pemeriksaan Ibu. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan
nervus cranial. Nah, untuk pemeriksaan nervus cranial ini ada 3, pertama trigeminus, facial, glossopharyngeus, dan vagus. Nah, untuk yang pertama pemeriksaan trigeminal. Nah, untuk trigeminal ini ada 2, yaitu motorik sama sensorik. Nah, untuk yang pertama yaitu yang motorik. Nah, untuk yang motorik itu kita meminta si pasien untuk menggigit giginya yang sekuat-kuatnya. Nah, fungsinya apa sih? Nah, fungsinya itu untuk melihat kontraksi dari musculus masseter. Kita ingat orgodenisasionya. Nah, untuk nanti kita akan palpasi. Nah, palpasi itu seperti meraba gitu pada bagian muskulus tersebut. Kemudian yang kedua pada bagian musculus temporalis. Nah, mohon maaf Ibu, silakan Ibu bisa menggigit giginya sekuat-kuat Ibu. Bisa dok. Baik Ibu. Nah, kemudian kita palpasi dari posterior, dari belakang pasien. Ini kita lihat di sini gimana. Kalau misal normal dia akan kontraksi kuat. Ibu. Iya Ibu. Nah, sekarang nutup lagi Bu. Nutup lagi Bu. Nah, kita untuk memastikan kontraksi, kalau dia ada yang abnormal gitu. Kalau ada yang abnormal itu berarti pada salah satu sisi ipsilateralnya itu kayak ada mengalami yang abnormal. Nah, kemudian yang bagian temporal yang sini itu kalau normal itu akan terasa kencang gitu, terasa kencang banget dari tonus otot tersebut. Nah, selanjutnya pasien itu diinstruksikan untuk membuka mulutnya. Sebelum membuka mulut, kita perhatikan saat oklusi si ibunya. Nah, oklusi itu saat menutup gitu. Nah, kondisi tonjol molarnya pada bagian bukal grup molar 1 atas pada bukal grup rahang bawah. Ketika membuka mulut, kita lihat apakah kanan dan kirinya itu simetris atau tidak. Kalau ada kelumpuhan yang mana yang terjadi kelumpuhan gitu, kita lihat ketika buka mulut itu bisa dilihat dari dominan musculus trigodelis lateral. Bisa buka mulut Ibu. Bisa. Ini kalau ini simetris nggih, normal ya berarti. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan trismus. Untuk pemeriksaan trismus ini si pasien untuk diinstruksikan untuk membuka mulutnya dan memasukkan 2 atau 3 jarinya. Nah, misal si pasien itu bisa masukkan 3 jarinya ke dalam ke mulutnya itu si pasien normal. Kalau si pasien tidak bisa masukkan 3 jarinya, misal cuma 2 atau 1, si pasien terkena trismus. Silahkan Ibu untuk membuka mulutnya. 3 jarinya dimasukkan Bu. Ini berarti Ibu normal ya kalau bisa masukkan 3 jari. Selanjutnya adalah pemeriksaan sensorik. Nah, untuk pemeriksaan sensorik ini si pasien diinstruksikan untuk menutup matanya agar terhindar dari bias. Nah, maaf Ibu, Ibu bisa menutup matanya terlebih dahulu. Bisa. Nanti ketika saya tanya apakah ini rasanya panas atau dingin atau nyeri, Ibu jawab nggih. Nah, yang pertama, kenapa itu dibagi 3? Terkait dengan distribusi dan inervasinya dari cabang trigeminal itu sensoriknya ada 3. Nah, cabang yang pertama itu ada ophthalmicus, itu ke mata, lalu ke maksila, yang terakhir itu ke mandibula. Nah, sehingga nanti kita akan melakukan pemeriksaan kanan dan kiri pada bagian sepertiga superior, sepertiga medial, dan sepertiga inferiornya jari wajah seperti itu. Yang pertama kita akan menggunakan media cotton bud. Ketika kita menggunakan cotton bud, kita sekitar 45 derajat sudutnya. Nah, kemudian ditarik dari proksimal ke arah distal. Nah, proksimal itu mendekati sumbu tubuh dan distal itu
menjauhi sumbu tubuh. Kira-kira ada yang nyeri apa enggak Ibu? Enggak ada. Ibu bisa tutup matanya aja. Iya. Ibu terasa nyeri enggak? Enggak, Dok. Enggak nggih. Enggak. Baik. Kemudian yang kedua, kita menggunakan media jarum pentul. Nah, ini sudutnya seperti yang tadi 45 derajat dari proksimal ke distal. Untuk bagiannya itu pada bagian sepertiga superior seperti tadi, dan sepertiga medial, dan sepertiga inferiornya dari wajah. Nah, kira-kira bagaimana Bu? Apakah ada yang kebas atau ini kondisi nyeri atau sama sekali tidak nyeri ya Bu? Tidak, Dok. Sama sekali tidak nyeri, Dok. Sama sekali tidak nyeri Bu? Iya. Nah, berarti normal. Nah kemudian yaitu tes termalnya. Nah, untuk tes termal ini kita menggunakan air dingin dan air panas. Pertama kita menggunakan air dingin. Diisi secukupnya saja, melakukan pemeriksaan kanan dan kiri pada bagian sepertiga superior, sepertiga medial, dan sepertiga inferiornya dari wajah. Dari arah proksimal ke distal seperti tadi. Tadi Ibu merasakan apa nih Bu? Dingin. Panas ataukah dingin nggih? Dingin, Dok. Dingin nggih, terasa nyeri atau enggak nih Bu? Enggak, Dok. Baik. Kalau ada gangguan, ada nyeri, artinya itu ada nervus dari fasial dan trigeminus yang sensori. Nah, itu ada gangguan terkait inervasinya seperti itu. Nah, jika Ibu enggak merasakan itu berarti normal. Nah, selanjutnya kita menggunakan air panas nggih. Ini Ibu merasakan rasa apa nggih? Hangat. Hangat gini Bu. Iya. Terasa nyeri enggak Bu? Enggak, Dok. Baik. Nah, kemudian selanjutnya untuk nervus facialis kita melakukan pemeriksaan pada cabang yang motorik pada pasien. Nah, itu diinstruksikan si pasien itu untuk mengangkat alisnya, kira-kira simetris atau tidak, atau normal seperti itu. Baik, Ibu sekarang boleh membuka matanya lagi. Baik. Nah, kemudian selanjutnya untuk nervus yang facialis kita melakukan pemeriksaannya pada cabang yang motorik. Pasien diinstruksikan untuk mengangkat alisnya, kira-kira simetris atau tidak, atau normal. Pada Bell palsy itu ada kelumpuhan pada salah satu sisinya. Ibu boleh ini mengangkat alisnya kedua-duanya. Bisa nih, berarti ini normal. Jika pada penyakit Bell palsy itu ada kelumpuhan pada salah satu sisi, misal Ibu cuma bisa satu kayak gitu. Nah, kemudian senyum Ibu, bisa senyum Ibu baik, antara kanan dan kiri Ibu simetris ya, berarti normal. Nah, kemudian Ibu bisa menunjukkan giginya gitu, gigi bawahnya. Nah, untuk musculus orbicularis pada bagian inferior oris, untuk kerja kontraksinya Ibu kayak gitu ya. Apakah ada kelumpuhan atau tidak gitu, ini untuk yang motorik. Ibu normal gitu. Selanjutnya untuk yang sensorik dari nervus facialis, pasien diinstruksikan untuk menutup matanya, lalu diinstruksikan untuk menjulurkan lidahnya. Nah, kita akan melihat inervasinya pada bagian sepertiga sepertiga ujung dari lidah. Terus kemudian kita teteskan asam dan manis satu-satu. Yang pertama ini Ibu bisa menjulurkan lidahnya. Ibu ini merasakan rasa apa? Asin, Dok. Asin nggih. Baik. Untuk yang kedua Ibu bisa menjulurkan lidah lagi, Bu. Baik. Terus ini rasanya apa nih, Bu? Manis, Dok. Manis nggih. Berarti normal nggih, Bu.
Ya dok. Sekarang bisa membuka matanya, udah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tes glossopharyngeus dan vagus. Nah, kita menginstruksikan kepada ibu untuk membuka mulutnya secara lebar. Ibu bisa membuka mulutnya. Baik. Lalu kita bantu dengan menekan lidah karena kita akan melihat dari palatum lunaknya dengan bantuan mirror. Nah, kemudian pasien suruh bunyi A, Ibu. A. Nah, kita melihat elevasi palatum lunaknya ada masalah atau tidak. Nah, seperti itu. Ya, selanjutnya kita bisa melihat hasilnya apakah si pasien ada masalah atau dia normal seperti itu. Nah, selanjutnya bisa kita cek sekali lagi untuk melihat ini apa? Palatum lunak untuk melihat refleksi muntah. Nah, ya seperti itu. Itu ibunya juga pengen muntah seperti itu. Nah, baik ibu, pemeriksaannya untuk pemeriksaannya sudah selesai ya ibu. Terima kasih ibu sebelumnya. Sekian video skill lab dari saya untuk anamnesa nyeri dan pemeriksaan nervus cranialis. Sebelumnya tadi sudah saya lakukan skill lab yaitu anamnesa nyeri dan pemeriksaan fisik nervus cranialis. Nah, apabila ada salah-salah kata dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.